Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazia Rifka Dwi Rahman. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan jurnal imunisasi yang berjudul Hubungan antara status gizi dan sistem imun seluler pada subjek penyakit gagal ginjal kronis stadium 5, hemodialisis di instalasi tindakan hemodialisis RSUP Prof. Dr. R.D. Kandau Manado, disusun oleh Julian, Emma, dan Yuanita. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori. Landasan teorinya itu penyakit gagal ginjal kronik adalah suatu proses patofisiologi dengan etiologi beragam yang mengakibatkan penurunan fungsi ginjal yang progresif dan umumnya berakhir dengan gagal ginjal. Nah, patofisiologi awalnya itu dia tergantung pada penyakit, terus yang mendasarinya pengurangan massa ginjal, terus dia mengakibatkan hipertrofi struktural dan fungsional. Nefron yang masih berfungsi sebagai upaya kompensasi yang diperantarai oleh molekul vasoaktif seperti sitokin dan growth factor. Nah, Perhimpunan Nefrologi Indonesia (PNEFRI) itu tahun 2000 mencatat penyebab gagal ginjal itu pada pasien yang menjalani hemodialisis di Indonesia ialah glomerulonefritis itu ada 43,39%. Nah, diabetes mellitus 18,65%. Obstruksi dan infeksi itu ada 12,85% dan hipertensi ada 8,46%. Karena pada tahun 2011 PNEFRI mencatat penyebab gagal ginjal karena DM itu ada 23%, hipertensi ada 46%, dan terus penyakit kardiovaskuler itu ada 2%, penyakit saluran kencing ada 3%, terus ada tuberkulosis itu ada 1%, dan hepatitis B ada 2%, hepatitis C ada 2%, terus keganasan ada 4%, dan penyebab lainnya yang belum diketahui ada 5%. Selanjutnya, ada pendahuluan. Pendahuluan, hemodialisis merupakan terapi pengganti fungsi ginjal. Fungsi ginjalnya itu yang bertujuan untuk mengeluarkan sistem metabolisme protein atau mengoreksi gangguan keseimbangan air dan elektrolit. Sistem imun tubuh memiliki fungsi membantu memperbaikan DNA dan mencegah infeksi dalam tubuh yang disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus, serta menghasilkan antibodi limfosit. Antibodi limfosit ialah salah satu jenis dari leukosit yang berfungsi sebagai sistem imun. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Di jenis penelitian ini ialah deskriptif analis dengan desain potong untang dan menggunakan uji parametrik Spearman. Nah, penelitian ini dilakukan di instalasi tindakan khusus unit hemodialisis di ruangan Melati RSUP Prof. Dr. R.D. Kandau Manado. Desember 2014 sampai Januari 2015, sampel yang diambil ialah pasien PGK stadium 5 HD dengan hemodialisis 2 kali dalam 1 minggu selama 4-5 jam. Variabel penelitian yang diambil yaitu usia, jenis kelamin, hitung limfosit, hitung IMT, dan ukuran lila. Data diperoleh melalui pengukuran langsung, IMT, dan lila,
serta pengambilan darah untuk hitung limfosit pada pasien PGK. Stadium 5 HD di ruangan Melati RSUP Prof. Dr. RD Kandau Manado. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitiannya. Nah, ini dia gambarnya, gambar hasil penelitiannya. Hasil penelitian ini mendapatkan sebanyak 30 pasien PGK stadium 5 HD, terdiri dari 17 orang laki-laki, 56,7%, dan 13 orang perempuan, 43,3%. Pada rentang usia pasien didapatkan nilai minimum 36 tahun dan nilai maksimum 76 tahun. Pada rentang nilai minimum 16 dan nilai maksimum 28. Pada rentang nilai lila didapatkan nilai minimum 17 dan nilai maksimum 28,50. Pada rentang nilai hitung limfosit didapatkan nilai minimum 1000 dan nilai maksimum 4131. Nah, ini ada gambar lagi. Nah, berdasarkan nilai gambar yang ada di situ, nilai IMT didapatkan status gizi normal sebanyak 13 pasien, yaitu 43,3%. Status gizi kurang dari 10 pasien, yaitu 33,3%. Resiko obesitas 4 pasien, yaitu 13,3%, dan obesitas 3 pasien, yaitu 10%. Tadi udah ada gambarnya ya. Terus uji parametrik Spearman dilakukan untuk menganalisis hubungan status gizi berdasarkan IMT dengan limfosit. Nah, ini dia gambarnya. Terus di sini saya akan kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan bermakna antara status gizi berdasarkan IMT dengan sistem imunitas. Imunitas seluler ini berdasarkan hitung jenis limfosit pada pasien dan tidak terdapat hubungan bermakna antara status gizi berdasarkan lila dengan sistem imunitas seluler. Nah, sarannya perlu adanya perhatian khusus dari keluarga untuk pasien PGK stadium 5 HD dalam hal rutinitas menjalani tindakan hemodialisis. Diharapkan pasien PGK stadium 5 ini HD memahami pentingnya asupan nutrisi untuk metabolisme tubuh dan sistem imun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.